Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita dapat kembali datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah, atas penyertaan, perlindungan yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada pada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan kami Tuhan, sehingga kami dapat layak Tuhan untuk sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan, bagai tanah gersang. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau.
mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal hati kami Tuhan. Kau mengerti isi hati kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bahkan sampai akhir hidup kami mau tetap melayani Engkau Tuhan. Sampai kami menutup mata, kami akan setia melayani-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi kita katakan sampai akhir. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan sampai akhir hidup kami tetap setia melayani-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, haleluya. Bagai Raja Wali, kita mau melintasi gunung yang tinggi. Kita mau melintasi badai hidup. Haleluya. Katakan, haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Amin. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yes. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan segenap pikiran kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menyembah, meninggikan, bersorak-sorai, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang faith journey atau yang disebut sebagai perjalanan iman. Nah, ada ketakutan-ketakutan orang pada masa sekarang ini. COVID, vaksin. Kalau saudara mendengar di Bible Class tentang vaksin, tapi ada kenyataan lagi yang kita lihat. Ada seorang wanita yang pingsan setelah divaksin. Kita mendengar juga di Eropa ada beberapa 20 lebih
orang-orang yang di atas umur 70-80 bermasalah vaksinnya. Ada juga seorang pejabat Indonesia yang setelah divaksin dia kena COVID lagi. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini penuh dengan segala ketakutan, penuh dengan segala kekhawatiran. Memang seringkali didasarkan kepada fakta. Mau tidak mau kita melihat bahwa itu kenyataan yang harus dihadapin. Tapi ingat, meskipun itu fakta, meskipun itu kenyataan, ada sesuatu yang nggak lengkap kita nyatakan. Apa itu? Faktor Allah. Itu sebabnya kita harus memahami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita punya satu faktor yang luar biasa yang namanya faktor Allah itu. Nah, perintah apa yang paling banyak muncul dalam Alkitab? Jangan takut. Ojo wedi. Kita memahami ya, 365 perintah di dalam Alkitab yang berbicara dengan frasa jangan takut. Nah, kalau kita bicara 365 berarti satu hari firman Tuhan berbicara kepada kita semuanya, jangan takut. Nah, hari ini kalau berbicara tentang teladan iman, bapak-bapak beriman, kita bisa memahami ya, wow, manusiawi sekali dalam perjalanan iman kita punya rasa takut. Hari ini sama persis, kita belajar dari firman Tuhan, manusia kalau dalam perjalanan imannya kita bergumul dengan rasa takut. Ayo kita baca tentang fakta iman yang bagian yang pertama, Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 tentang fakta iman Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Amin. Sekali lagi, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bicara tentang fakta iman Abraham, kita memahami ya dari Kejadian pasal 12. Sejak awal Abraham itu imannya menyenangkan hati Tuhan. Abraham sungguh-sungguh menyenangkan imannya bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Yosua pasal 24 ayat yang kedua, ketika Tuhan memanggil nenek moyang orang Israel, ayah Abraham, mereka adalah orang kafir, mereka adalah penyembah berhala, tapi mereka mau ikut Tuhan. Kita bisa memahami seperti ini. Alkitab mengatakan, lalu percayalah Abraham. Kita ingat, Tuhan mau Abraham pergi ke suatu tempat. Yang Abraham tidak tahu tempat itu di mana. Nah, kita lihat dalam kitab Kejadian, Allah mengulang-ulangi berkali-kali perjanjiannya kepada Abraham karena satu hal, imannya. Bicara perjalanan iman Abraham, Ibrani pasal 11 itu contoh pahlawan-pahlawan iman ya. Kalau sudah masih ingat bulan November, saya berkhotbah tentang seri pahlawan. Sekali lagi kalau kita lihat Ibrani pasal 11, dari ayat 8, bayangkan ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12 ayat men. 12 ayat menceritakan tentang Abraham. Abraham adalah contoh dari pahlawan iman. Paling banyak dibandingkan dengan pahlawan iman yang lain. Galatia 3:9 mengatakan, oleh karena iman Abraham, itu yang mula-mula berkat Abraham datang kepada bangsa-bangsa. Dan itu Yesus Kristus.
Abraham disebut a great man of faith. Manusia yang besar dalam imannya. Walaupun sampai dia mati, dia tidak dapat janji. Saya mau kasih ilustrasi dulu. Ada nanti kita lihat ya klipnya ya. Ada seekor anak beruang. Nah, digambarkan settingnya, background itu bagus sekali. Nanti kita lihat ya. Jadi ada pemandangan indah, anak beruang itu lagi main-main. Lalu muncullah singa gunung. Lalu anak itu mulai dikejar. Wah, kejar-kejarannya keren. Sampai akhirnya anak itu terpojok dan jatuh ke dalam sungai. Singa itu masih mengejar, singa gunung itu masih mengejar. Dan sampai akhirnya anak beruang ini sampai terpojok dan dia berusaha melawan. Di tengah perlawanan itu dia mencicit-cicit, melengking suaranya, menyedihkan, pasti kalah dan binasa. Lalu tiba-tiba singa yang sudah hampir pasti menang itu, dia pergi. Lalu kamera berputar, baru kita tahu alasannya. Kita lihat klipnya ya.
faktor apakah yang membuat anak beruang ini hebat? Ada faktor namanya faktor mama. Induk beruang. Beratnya tuh ratusan kilo. Wow. Dan kita lihat ya dalam klip itu ya. Induk beruang itu, mama beruang itu berkata, "Aum." Anak beruang itu, yang kecil itu berpikir bahwa, wow, singa ini takut sama saya. Dia berpikir bahwa dia menang karena faktor singa itu takut dengan dia. No way, nggak bisa. Sebetulnya kenapa saya keluarkan klip ini? Perjalanan iman Abraham, anak beruang, itu gambaran hidup saudara dan saya. Kita orang percaya. Abraham orang beriman, kita orang percaya kepada Yesus. Ada satu faktor yang kita lupakan dalam kehidupan kita, itu adalah faktor Allah. Dia bersama dengan kita. Dia membantu kita. Bahkan di saat kita tidak menyadari dalam kehidupan ini. Yang kita perlukan cuma satu. Teguhlah dalam perjalanan iman kita. Di tengah pertarungan, di tengah pencobaan hidup, ada satu faktor yang kita tidak bisa lihat itu. Tapi kita menyadari namanya faktor Allah. Ini bagian yang pertama. Dalam perjalanan iman kita, faith journey kita. Kita ini orang beriman. Tapi tidak sempurna. Saya mau bercerita tentang seorang yang bernama Abraham ini. Kita lanjut ya ceritanya ya. Jadi suatu ketika Abraham dia memimpin rombongan besarnya. Saudara mesti tahu ya. Abraham kira-kira 300-400 orang bersama dengan dia. Lalu mereka pindah ke bagian selatan Kanaan. Ke satu negeri namanya Gerar. Nah rajanya adalah raja namanya Abimelek. Saya mau bawa saudara dalam masa-masa ya hampir 4.000 tahun yang lalu itu. Jadi kalau saudara disebut raja-raja itu mengembangkan reputasi tertentu. Tentara pastilah, wilayah pasti, harta itu pasti. Tapi reputasi seorang raja ada satu lagi. Kalau ada seorang wanita cantik dan begitu menarik bagi raja itu. Tidak peduli, karena dia raja. Raja itu akan ambil wanita itu, anak gadis seseorang, atau seorang pemudi yang cantik. Diambil dan dibawa ke suatu tempat. Nah, kalau dalam istilah sekarang itu terkenal dengan namanya harem. Itu tempat tersembunyi khusus wanita-wanita yang dimiliki oleh raja. Menjadi gundiknya. Coba lihat ya gambar ini ya. Ini ilustrasi. Ada suatu penggawa di situ yang menjaga dan ada beberapa wanita. Ini wanita-wanita yang dimiliki. Nah ini gambaran ini harem yang kira-kira terjadi tahun 1600-an. Saudara bisa sedikit menggambarkan. Jadi raja itu mengembangkan reputasinya dengan punya wanita yang banyak. Kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami punya istri dan istrinya cantik, pasti tidak peduli suaminya mungkin dibunuh dan istrinya diambil. Dan pasti sekali kalau sudah masuk harem tidak bisa keluar lagi. Nah fakta ini, ingat ya saya bicara fakta seperti kita. Ada fakta namanya COVID, ada fakta namanya vaksin. Fakta yang membuat kita takut seperti Abraham. Sehingga Abraham akhirnya berbohong. Dia bilang sama istrinya. Bilang ya, aku ini bukan suamimu, aku ini saudaramu. Nanti kita lihat ayatnya. Benar, ketika sampai di negeri Gerar, Raja Abimelek dapat laporan dari punggah-punggawanya. Lalu Abimelek melihat dan
Ketika Sarah dibawa kepadanya, langsung Sarah dimasukkan ke dalam haremnya. Itu kenyataan, itu fakta yang kita lihat. Ingat dari awal tadi toh, ada satu faktor yang bekerja di balik fakta, bahkan di atas dan melebihi fakta itu. Namanya faktor Allah. Di tengah perjalanan iman Abraham, di tengah perjalanan iman saudara dan saya, ketika faktor manusia kita lemah, iman kita gagal, iman kita jatuh, ada satu faktor. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita lihat ayatnya ya. Kejadian 20 ayat yang kedua, ini yang kata Abraham kepada Sarah waktu bicara melewati daerah Gerar. Kita baca ya, Kejadian 20 ayat yang kedua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Itu ciri ayatnya. Tapi tunggu dulu. Ini bukan pertama kali Abraham seperti ini. Ini kejadian sudah kedua kalinya. Mana? Yang pertama. Kita lihat. Kejadian 12 ayat yang ke-13. Ketika Abraham dia pergi ke Mesir. Sama persis, dia takut. Istrinya diambil, dimasukkan di harem. Ayo kita baca. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Kita tahu enggak? Pernah baca enggak cerita Malin Kundang? Apa itu cerita Malin Kundang? Anak yang kurang ajar ya. Pernah dengar cerita enggak? Yang kita suka dengar di mana? Di sinetron. Tapi ini kenyataan. Ada anak yang misalnya tidak mau mengakui mamanya atau papanya. Ditanya orang, siapa itu? Oh, itu pembantuku. Wow, bagi kita itu anak yang disebut maling kundang kan? Anak durhaka. Kalau tanya firman Tuhan ini ya, Abraham itu suami durhaka enggak? Enggak sekali loh, bukan sekali. Abraham dihadapkan kepada fakta yang sulit, keputusan yang sulit, dan 2 kali dia berbuat salah. 2 kali keputusannya salah karena dia takut. Apa yang saya mau sampaikan? Pahami bahwa pahlawan iman ini, pahami bapak orang beriman ini, pahami teladan iman ini, bisa takut, bisa salah. Abraham bertindak karena faktor manusianya. Takut, bukan iman. 2 kali 2 kali mengorbankan kehormatan istri. Yang penting dia selamat. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Kok bisa orang seperti ini jadi teladan iman? Jadi bapak orang beriman? Satu lagi jawabannya. Faktor Allah. Faktor Allah yang kita lihat. Bagian yang kedua kita lihat. Bagian kedua yang terakhir. Wah, khotbahnya pendek ya? Enggak. Kita bicara tentang perjalanan iman kita sekarang. Bagian kedua, bagian hidup kita. Ingat ya, kita mau lihat ya. Abraham itu model iman yang saleh. Alkitab Perjanjian Lama di Kejadian dan beberapa kitab yang lain ya. Alkitab Perjanjian Baru di Galatia, di Ibrani, di Roma pasal 4. Allah mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman. Oleh karena iman Abraham. Tapi faktanya kita bisa melihat, Abraham punya kelemahan-kelemahan. Poin apa yang mau saya sampaikan?
Abraham gak sempurna, tapi dia disebut bapak orang beriman. Itu menolong saudara, menolong saya. Dalam perjalanan iman kita, kalau kita takut, kalau kita gagal, kalau kita salah, ingat, ada satu faktor yang bisa menolong kita. Faktor Allah. Abraham pernah ragu. Waktu Tuhan sudah berkali-kali ngomong sama dia. Tapi Abraham masih ragu punya anak. Satu ketika dia bilang sama bernegosiasi dengan istrinya, kita tidak dikasih anak sama Tuhan. Istrinya berkata, coba hampiri, kawini, ini pembantuku, namanya Hagar. Abraham pun pernah juga bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan berkati Ismail, tapi Tuhan berkata, enggak. Anak dari kandungan istrimu, dari rahim Sarah. Tuhan berkata, bukan Ismail. Abraham pun sekali juga pernah berkata, Tuhan, aku mati dan hartaku yang banyak ini tidak ada yang mewarisi. Tapi Abraham berkata, Tuhan, biarkan hambaku ini yang akan mewarisi semua hartaku ini. Tapi Tuhan berkata, tidak. Dari rahim Sarah. Perjalanan iman kita, faith journey, itu tidak terjadi begitu saja. Iman itu perjalanan. Iman itu sesuatu yang kita alami dalam jatuh bangun kehidupan kita. Iman itu perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita. Kita hidup, kita berjalan dengan iman. Dan satu-satunya yang mengajar dalam kehidupan kita itu siapa? Tuhan melalui firman-Nya sekarang. Iman itu dibentuk, ditempa melalui situasi-situasi di mana kita mengambil keputusan dan kadang-kadang kita itu salah. Sekarang pilihannya dalam perjalanan iman kita, putuskan. Engkau mau percaya Tuhan atau engkau memilih kebijaksanaanmu sendiri. Dan ingat ya, seperti saya bilang tadi itu, Abraham pun berkali-kali dia negosiasi dengan Tuhan. Ayo kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 tentang perjalanan iman kita ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Poin ayat ini apa? Saya mau terangkan ya. Bergembiralah akan hal ini. Meskipun kita harus jatuh bangun, duka cita, pencobaan, tapi dalam perjalanan iman kita, Tuhan membentuk kita supaya murni. Sampai apa? Sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, surat 1 Petrus ini ditulis pada awalnya Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk menulis. Kenapa orang Kristen waktu itu sedang menghadapi penganiayaan? Kamu orang Kristen masih berdiri teguh dalam imanmu. Ingat ya, 2000 tahun yang lalu orang Romawi itu menguasai. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu dianggap aneh sekali. Kenapa? Karena hidupnya nyeleneh katanya seperti itu. Itu sebabnya orang Kristen dimusuhin, dianggap orang asing. Dan firman Tuhan mengajari, menasihati kita. Dalam 1 Petrus, walaupun engkau dianiaya, berdirilah teguh dalam teladan.
para penyembah-penyembah berhala ini suka memfitnah, suka mencemooh, suka melakukan diskriminasi, bahkan melakukan pelecehan fisik. Kenapa? Karena lihat gaya hidup orang Kristen, perjalanan imannya berubah drastis karena mereka jadi Kristen. Tapi 1 Petrus masih bicara, masih belum penganiayaan itu. Ada penganiayaan yang lebih besar lagi akan datang kepadamu. Dan banyak orang Kristen pada akhirnya akan dibunuh, disiksa, diadu dengan binatang, dibakar, disalib, dikejar-kejar. Perjalanan iman saudara dan saya itu melewati ujian-ujian ini. Iman kita dimurnikan Tuhan. Ingat ya, kadang kita tergoncang. Ini orang Kristen saleh, ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Meninggal karena COVID atau meninggal di situasi COVID ini bukan karena COVID. Dan banyak orang Kristen terguncang. Masalah dalam pekerjaan menghantam, ekonomi, keuangan, rumah tangga, masalah kerohanian. Kita tidak bisa melayani secara maksimal. Kita melayani Tuhan dengan cara terbatas. Saya sedih sekali sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Tidak bisa melayani orang-orang dengan maksimal yang meninggal karena COVID. Sedih juga ya, ada beberapa orang Kristen yang standar rohaninya turun. Sudah gak mau doa bersama, sudah malas-malasan ibadah. Ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan dalam perjalanan iman. Ini yang paling parah ini. Banyak orang Kristen takut waktu kena COVID. Menganggap karena COVID itu dianggap sebagai kutukan. Kenapa? Karena berpikir yang gak kena itu lebih rohani. Dilindungi Tuhan. Daripada yang kena berarti mungkin merasa saya dihukum Tuhan. Tunggu, pahami seperti ini. COVID itu bukan kutukan. Ya. Bukan berarti yang kena, yang meninggal, itu imannya jelek, rohaninya lebih buruk, gak dilindungi Tuhan. Harus bicara, harus pahami seperti ini. Ingat ya memang di satu sisi jangan tutupin. Supaya tidak membuat orang lain tertular seperti itu. Ada seorang bernama Joel C. Gregory ya. Dalam bukunya Growing Pains of the Soul. Jiwa yang bertumbuh di dalam rasa kepedihan. Sungguh mencurigakan kalau iman itu tidak diuji. Dikasih ilustrasi seperti ini. Kebetulan saya suka film perang ya. Tentara tidak bisa disebut teruji. Karena saya suka film-film perang seperti itu ya. Kadang-kadang mulai begitu bergabung sama dinas militer, dilatih, keras sekali latihannya. Dihajar dengan latihan yang begitu ketat, hancur rasanya. Berat sekali. Meskipun mereka sudah berbulan-bulan berlatih, mungkin 1-2 tahun latihan, tapi mereka belum disebut teruji kalau belum masuk dalam dunia pertempuran. Tentara kalau sudah diserang, musuh terdesak, mungkin kalah, mengalami kemenangan, baru mereka disebut sudah teruji, layak, kuat. Kapal di galangan. Ini kapal besar, kapal tangguh. Walaupun dibangun di dok yang kering itu, lambungnya harus basah.
Dia harus mengarungi lautan, menghadapi badai menghantam. Itu teruji, baru dia teruji. Nah sama seperti orang Kristen yang saya cerita tadi itu abad pertama dalam ayat yang kita baca. Petrus berkata, ujian terhadap imanmu itu. Abraham diuji, kapal diuji, tentara diuji, saudara dan saya. Tapi jangan lupa saya suka, tadi itu ingat ya, faktor Allah itu menyertai kita. Walaupun engkau jatuh bangun, ingat ya, ini saat-saat di mana kita dimurnikan Tuhan dalam banyak hal. Melalui sakit, melalui kekurangan, melalui masalah, melalui tuduhan, bahkan melalui kematian pun. Tidak perlu takut waktu saat ujian berjalan. Kita diajar Tuhan untuk bertumbuh dalam iman kita. Setiap kali kita berhasil melewati ujian itu, Tuhan berikan kita pahala yang mendorong kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Jangan lupakan satu faktor, namanya faktor Allah. Saya mau tutup dengan satu cerita kisah nyata. Ada seorang yang bernama Paul Gerhardt. Mungkin kita gereja Pantai Kosta kurang mengenal dia. Dia adalah pengarang pujian himne. Lagu-lagunya orang Protestan itu ya, gereja Protestan. Nah waktu dia kecil diceritakan, dia anak gembala yang mengembalakan domba, tapi keluarga ini keluarga miskin. Dan mereka punya sekawanan domba yang gak terlalu banyak. Domba kambing yang ditaruh di pinggir, di tepi hutan. Nah suatu kali ya Gerhardt ini dia mengembalakan, lalu seorang pemburu berjalan keluar dan melewati pepohonan di hutan itu. Lalu tanya kepada gembala kecil ini, Gerhardt ini, yang akhirnya jadi pengarang lagu pujian rohani banyak. Pemburu ini kelihatannya mukanya lelah, capek sekali. Lalu tanya, nak, berapa jarak desa yang terdekat dari sini? Si kecil ini berkata, Gerhardt ini berkata, oh 10 kilo lagi Pak kira-kira. Tapi itu lewat jalan pintas. Itu jalur yang biasa saya lewati kalau saya mengembalakan dari desa, dari rumah, lalu ke hutan ini. Tapi saya rasa Bapak tidak bisa lewat jalan itu. Bapak bisa lebih tersesat lagi. Lalu pemburu itu duduk, ya kita bahasa Jawanya deprok begitu. Nah saya tersesat, nah saya lelah sekali. Pemburu itu lalu menawarkan, nak gini aja, tinggalkan kawananmu ini, tolong saya tunjukkan jalan ke desa, nanti saya bayar kamu. Gerhardt kecil ini berkata, oh nggak bisa Tuan, nggak bisa. Saya tidak bisa melakukan ini, nanti kalau saya tinggal mengantar Bapak, domba-domba ini tersesat, lalu dimangsa serigala. Pemburu ini berkata, nak gak apa-apa, nanti kalau hilang berapa saya ganti, bahkan saya akan tambahi lagi, domba hilang satu, saya tambahi satu, yang satu buat kamu. Gerhardt kecil ini berkata, bos, Tuan, bos saya mempercayakan ternak ini pada saya. Dan saya janji saya tidak akan pernah meninggalkan domba-domba ini. Pemburu yang capek itu berkata, oke. Gini aja, aku yang jaga, kamu yang pergi. Ingat ya, carikan pemandu yang dibawa ke sini, nanti kamu saya bayar, pemandu itu saya bayar. Dan jangan lupa nak, bawakan saya juga makanan, saya haus dan lapar sekali. Gerhardt ini masih jawab, Pak, saya nggak bisa lakukan itu. Domba-domba ini tidak kenal suara Bapak. Domba itu mengenal saya sebagai gembalanya. Dan pasti domba ini tidak mau nuruti Bapak. Pemburu ini jengkel. Masa kamu nggak percaya saya? Apa saya terlihat orang jahat? Apakah saya seperti orang nggak jujur?
Pemburunya sudah mulai kesal ini saudara ya. Tapi Gerhard kecil itu berkata, Tuhan, saya tidak mau melanggar janji saya. Nah kalau saya pergi, berarti bisa enggak Tuhan percaya kepada orang yang melanggar janji? Saya melanggar janji bos saya untuk pergi mengerjakan apa yang Tuhan katakan, berarti bisa enggak Tuhan percaya kepada saya? Saya enggak bisa, orang ini enggak bisa pegang janji. Jadi pemburu itu dengan ketawa keras dan pegang kepala anak itu. Saya lihat kamu nih anak yang jujur. Saya kan enggak pernah lupa kamu nak. Oke. Udah, mana jalannya? Saya pergi sendiri. Tapi Gerhard kecil itu, Pak, jangan pergi dulu. Dia keluarkan bekalnya, ada roti jajan deso ya, kalau kita bilang ya. Ini kan di Eropa. Pak, ini bekal saya, ini minum saya, Bapak makan dulu. Lagi enak makan, tiba-tiba satu rombongan keluar dari hutan, tergesa-gesa, lihat kanan kiri. Ketemu pemburu itu. Dan sudah tahu, pemburu itu adalah bangsawan, kaya raya, penguasa juga, dan orang yang cari itu para pengawalnya yang khawatir dengan pemburu itu. Senang dengan kejujuran. Pemburu ini senang dengan kejujuran anak kecil ini dan berkata, nak, aku ini seorang pangeran. Aku mau sekolahkan kamu di pendidikan tinggi. Dan akhirnya anak ini, pemburu ini, anak gembala ini, sekolah sampai jadi guru pribadi, sampai jadi pembantu rektor. Dan akhirnya jadi pendeta. Perjalanan hidup iman kita itu sama, berliku-liku. Naik turun, jatuh bangun. Jangan lupakan, ingat ya. Bertahan dalam imanmu, walaupun engkau jatuh bangun. Jangan lupakan faktor Tuhan, faktor Allah. Bagian yang terakhir, ingat. Hidup kita, iman kita akan mendapat upah dari Tuhan. Abraham dapat upah, Gerhard dapat upah. Saudara dan saya diupahi Tuhan dalam iman kita. Ada satu pujian terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, seperti pujian terakhir ini, kalau Engkau tidak menyertai kami tidak mau berjalan. Ajarkan kami bisa melihat dalam perjalanan iman kami mau hidup lurus, kami mau hidup benar, kami mau taat kepadamu. Tapi jujur Tuhan, faktor manusia kami, kadang kami lemah, kadang kami jatuh, kadangkala kami kalah, kadangkala kami takut, kadangkala kami ragu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami dalam perjalanan iman kami. Kami mau teguh dalam Engkau, dan kami tidak melupakan ada faktor Engkau ya kami, Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami. Berkati kami sebentar yang akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu boleh dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang kami boleh berikan. Berdoa untuk pembangunan gereja kami. Kiranya Tuhan terus bekerja, apapun yang terjadi Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Tuhan pulihkan bangsa kami, negeri kami, supaya kami bisa bebas merdeka beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan jajaran semuanya. Berkati kami semuanya yang mendengarkan. Kiranya berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kaum pria. Diberkatilah kaum wanita. Diberkatilah suami istri. Diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan, toko, karir dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Anak cucu menantu kita diberkati Tuhan. Terima berkat melimpah dari Bapa, Putra, Kudus. Rohani jasmani turun melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.